warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saderenge mulai selawatan dhisik ya. Ini rontok semangat. Selawat asril ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salat berjamaah subuh. Mudah-mudahan jalan kita dari rumah menuju masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat subuh niku salat yang termasuk paling berat. Rakaatnya paling ringan tetapi terasa paling berat. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang yang bisa datang istiqomah menjalankan sholat subuh. Walaupun rumahnya dekat masjid, tidak jaminan. Orang yang rumahnya dekat masjid bisa melaksanakan sholat subuh dengan istiqomah. Yang sholat subuh ya
Ini saja bisa dihitung dengan jari. Mudah-mudahan ini termasuk kula panjenengan termasuk golongannya hamba-hamba pilihan Allah yang kelak disediakan oleh Allah tempat yang mulia di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kenapa kok sholat subuh itu berat? Sholat apa malih sing berat? Sholat Isya. Sholat apa malih selain subuh kali Isya? Asar. Berarti kabeh. Kabeh berat. Kenapa kok berat? Karena balasannya itu tidak nyata. Hari ini kalau orang berbicara pahala dan dosa itu dianggap omon-omon. Koyok ngerti-ngerti ya wae. Padahal kan belum tahu. Tapi kita sebagai umat Islam, umat yang dipilih oleh Allah, diberikan oleh Allah panduan di dalam menjalani hidup ini supaya selamat dunia akhirat itu dikasih panduan. Kalau orang beli kendaraan itu, beli mobil, beli motor, biasanya dikasih manual book. Iki nek mobil Innova 2.5 iki bahan bakare biosolar, Dexlite. Misalnya diganti, ditukokno bensin ae rada murah, misalnya gitu. Menjadikan kendaraan itu rusak karena tidak sesuai dengan manual buku petunjuk. Lah manusia ini supaya selamat oleh Allah dikasih manual book juga, buku panduan, yakni berupa Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadikan nanti manusia itu bisa selamat dunia hattal akhirah. Dalam surah Al-Baqarah, awal sekali surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Walaupun sebagian ulama ada yang menafsiri Alif Lam Mim itu maknanya demikian. Tapi Allah yang lebih tahu kandungan makna dari Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, ini kitab Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun yang tidak pasti, yang menyebabkan kita ragu-ragu. Hudan, menjadi petunjuk. Lil muttaqin, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Makanya takwa itu satu hal yang penting, bahkan terpenting di dalam hidup. Sehingga Rasulullah di dalam setiap khutbahnya, itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Haji Wada, selalu yang Rasulullah wasiatkan itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Di ayat Al-Qur'an yang lain Allah berfirman, berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Rasulullah selalu wasiatkan takwa, 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 diulang-ulang karena begitu pentingnya. Dengan takwa manusia itu derajatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia dan tidaknya manusia itu ditentukan oleh takwa, bukan ditentukan oleh yang lainnya.
ditentukan oleh pangkatnya, hartanya, gantengnya, cantiknya, bukan, tetapi takwa yang menyebabkan manusia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan tadi itu Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa itu dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang iman terhadap yang gaib. Napa mawon gaib niku kata. Termasuk pahala, dosa, alam barzakh, siksa kubur, itu adalah hal-hal yang gaib. Hari ini kalau kita berbicara seperti itu gak patek dipercaya. Itu menandakan keimanannya, akidahnya yang masih merupakan tanda tanya. Kenapa sholat subuh kok berat? Soalnya pahala itu enggak nyata. Walaupun dijelaskan dalam sebuah hadis, andai tahu pahalanya orang melaksanakan sholat subuh, dia dalam keadaan tidak bisa berjalan, bisa sampai ke tempat sholat dengan merangkak, pasti akan merangkak. Karena begitu besarnya pahala sholat subuh. Tapi kenapa tidak berangkat? Tidak real, tidak jelas. Pahala itu masih nanti, bukan sekarang. Anda ditunjukkan pahalanya sekarang, ganti aja. Takmir masjid menyediakan hadiah untuk yang datang pertama kali melaksanakan sholat subuh, hadiahnya sepeda motor Scoopy. Kira-kira yuk nopo? Balapan ya. Iya, bisa tidur di masjid itu. Kenapa orang tidak tergiur melaksanakan sholat berjamaah subuh? Karena pahala itu belum nyata. Dosa juga demikian. Dosa itu udah bisa enak donya. Dinikmatilah hidup sekali. Tapi yang harus diingat, hidup sekali ini menentukan nanti kita nanti di akhirat. Selamat dan tidaknya di akhirat tergantung pada hidup kita sekarang di dunia. Tapi orang berbuat dosa itu tidak takut sekarang ini. Orang membunuh nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, itu tidak ada takutnya. Seperti membunuh tikus saja. Orang dibunuhi, kemudian kasusnya karena begitu besar, dialihkan, dikasih masalah baru yang besar. Sekarang lagi booming, dipertentangkan nasab sekarang ini, nasab Ba'alawi dan nasab orang-orang ajam. Padahal nasab itu tidak menentukan, seseorang mulia dan tidak itu bukan ditentukan nasabnya. Rasulullah dalam khutbah wada itu bersabda, Inna rabbukum wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Wa abakum wahid, dan bapakmu itu satu. Khalaqakum min Adam, kamu diciptakan dari Nabiullah Adam. Wa Adama min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Khalaqakum min Adam wa Adam min turab. La akramal ajami ala arabi wala arabi ala ajamin. Tidak lebih mulia orang Arab dibandingkan dengan orang ajam, orang non-Arab. Wala arabiyin ala ajamiyin. Tidak pula orang Arab lebih mulia dari orang ajam, atau sebaliknya orang ajam lebih mulia dari orang Arab. Illa bittaqwa. Kecuali yang menyebabkan orang mulia itu adalah takwanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang berbuat dosa sekarang itu enggak takut. Kenapa? Pahala dosa itu belum nyata. Kalau ditunjukkan dosa itu sekarang real, orang akan takut berbuat dosa.
Karena dosa itu tidak real, maka orang berbuat dosa itu enteng saja. Orang riba saudaranya, enteng saja seperti omon-omon gitu. Sekarang bahasanya kan omon-omon gitu. Ngopi ambek membicarakan saudaranya, aib saudaranya. Orang memfitnah saudaranya, memfitnah saudara sesama muslim itu juga nggak ada takutnya. Kenapa? Karena dosa itu tidak nyata sekarang ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitu besarnya dosa itu, dosanya orang yang menyebar fitnah. Di Al-Quran itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dibunuh itu apanya? Karakternya. Orang baik difitnah jelek, akhirnya apa? Tidak dipercaya orang. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada kisah seorang yang menitipkan anaknya kepada seorang guru. Karena dia sibuk bekerja mencari nafkah, tidak bisa mendidik anaknya dititipkan ke guru, ke kiai. Tetapi dia itu ada orang yang tidak suka sama kiai itu. Kemudian dibuatlah fitnah. Anakmu itu kalau sama kiai itu, kalau di tempatnya kiai itu dijadikan pembantu. Kalau makan dikasih sisa-sisanya kiai itu. Diajak makan bersama tetapi dikasih sisa-sisanya. Itu tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Orang tuanya kemudian menelan informasi itu dengan serta-merta tanpa klarifikasi. Akhirnya menyebarlah fitnah itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena orang tua menitipkan anak kepada guru, kepada kiai itu adalah amanah. Kalau sudah tidak percaya, maka tidak ada gunanya menitipkan anak kepada guru itu. Sebab itu menjadi hijab, ilmunya tidak akan manfaat. Maka anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Ambillah anakmu, ajaklah pulang. Begitu diajak pulang, di tengah perjalanan dites sama orang tuanya. Dites satu perkara, satu hal. Bagaimana pendapatmu menurut pendapatmu kalau ada kasus seperti ini? Anaknya menjawab dengan baik. Bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana? Ditanya lagi anaknya, bagaimana kalau kamu menjumpai masalah seperti ini? Oh begini ya. Dijelaskan dengan baik. Wah, anakku pinter. Ternyata pinter. Tidak dijadikan pembantu. Wah, salah saya ini. Akhirnya anaknya dikembalikan lagi. Begitu kembali sama kiai, orang tuanya minta maaf, anaknya mau dikembalikan lagi. Ya, kamu sudah saya maafkan. Tetapi tidak ada gunanya kalau anakmu kau titipkan kembali. Karena kamu sudah tidak percaya padaku. Ini saja wis, saya kasih PR. Ini saya punya kemocing. Nah, kemocing dari bulu ya. Apa? Sulak. Nah, terbuat dari bulu ayam, bulu angsa. Nah, ini sulak kemocing ini kamu bawa pulang. Nanti sepanjang perjalanan kamu cabutilah bulu kemocing ini. Buang. Nanti kalau sudah sampai rumah, kamu lapor ke saya. Itu dicabuti sepanjang perjalanan dicabuti. Sampai di rumah kemudian kembali lagi dilaporkan. Sampun Yai, sudah saya cabuti. Oh gitu, baik. Kalau gitu saya minta tolong sekali lagi. Kamu ambili bulu yang kamu cabuti tadi itu, kamu ambili lagi, kumpulkan lagi. Ditolei bulu yang dicabuti tadi itu. Ya ketemu, tapi ketemunya itu sedikit karena sebagian besar sudah tertiup oleh angin. Kembali ke kiai disampaikan, dapatnya segini kiai. Terus yang lainnya kemana?
yang lainnya tertiup angin. Itulah gambaran fitnah. Fitnah itu kalau seseorang sudah difitnah, itu omongan yang sudah menyebar itu tidak bisa kembali lagi. Itu akan seperti bola liar, tidak bisa dikendalikan. Dan orang yang difitnah tidak ada ruginya sama sekali. Yang rugi adalah yang memfitnah. Karena apa? Dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Kalau saya difitnah biasa, ya sudah nggak saya klarifikasi. Mas Kiriku setiap bulan dapat kiriman itu dapat transferan dari situ, dari lembaga pendidikan yang dinaungi itu, dari TK Sinergi itu. Tiap bulan dapat transferan. Alhamdulillah oleh transferan. Tapi tidak saya klarifikasi, biarkan saja itu. Kenapa? Tidak ada gunanya mengklarifikasi itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah tentang dosa maupun pahala yang merupakan sesuatu yang gaib, sehingga orang itu tidak begitu semangat beribadah karena pahala itu gaib, tidak nyata. Berbuat dosa dengan entengnya, menebar fitnah dengan entengnya. Kenapa? Karena dosa itu gaib, tidak real. Tapi itu ada dan balasannya pasti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim menyiapkan pahala bagi orang-orang yang taat beribadah kepadanya. Apa balasannya? Ampunannya dan surga nanti di akhirat. Sementara orang yang berbuat dosa, Allah juga siapkan balasannya dengan apa? Dengan siksa. Nanti di dunia ini sudah ada sebagian yang sudah dikasih DP. Tapi sisa yang lebih besar nanti, yang lebih kekal adalah ketika nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadi di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah berfirman tadi itu, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Jadi iman itu adalah menentukan seseorang itu baik atau tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong gini, saya punya tetangga, orangnya non-muslim, tapi baik orangnya. Tapi sementara tetangga sebelah saya itu muslim, pakai jilbab, tapi nek ngomong nyelekit, nyelatuan. Cek karuan sing non-muslim iki wonge apik. Enten sing ngomong ngoten. Kata. Tapi lah boten penting kita tiangnya. Jadi ada yang menyatakan orang itu non muslim. Kalau ngomong kafir itu kan sekarang dikatakan ekstrim. Padahal kafir itu adalah bahasa Al-Quran, Allah yang ngomong seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai orang-orang kafir. Itu firman Allah. Bisa diganti. Qul ya ayyuhal non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi sepertinya statement dari orang yang menyatakan orang non-muslim ini baik, lebih baik daripada orang muslim sebelah itu tidak baik. Karena akhlaknya tidak baik. Sepertinya kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Inna
Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, fi nari jahannam, kelak tempatnya adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika, mereka itu, orang-orang kafir itu tadi, hum, mereka, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Itu Allah yang mengatakan demikian. Seburuk-buruk makhluk. Kalau kita mengatakan baik, berarti kita lebih tahu daripada Allah. Sementara walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bariyah niku napa? Senes mbok bariyah ya. Mbok bariyah itu bakul rujak. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhannya, jannatu adnin, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Apa-apa yang digambarkan itu sungai-sungai. Kalau kita yang hidup di perkotaan ini mendambakan nanti hidup di tempat lereng gunung bukit, di sana mendengarkan gemericik air, biasanya akan gitu. Kenapa? Bayangannya kalau air itu adalah sumber kehidupan. Kalau ada suara gemericik air itu rasanya adem. Itu adalah bayangan keindahan. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi bekalnya orang beramal solih itu landasannya adalah iman. Landasannya adalah takwa. Iman itu ibaratnya wadah. Jadi kalau beriman punya wadah, kemudian dia beramal solih, amalnya itu kemudian diwadahi. Kalau orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman kepada Allah, beramal solih, kalau wadai, ditampung di mana? Bapak dan Ibu rahimakumullah, makanya orang itu pertama dasarnya adalah iman kepada yang gaib, pahala dan dosa. Itu sesuatu yang gaib, tapi harus kita imani. Orang melaksanakan sholat, itu Allah sediakan pahala. Dikatakan orang berjamaah subuh itu, kata Rasulullah, raq'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya kalau beribadah itu, ya beribadah yang sebaik-baiknya supaya Allah itu ridho, supaya Allah itu menerima ibadah kita. Bukan ibadah sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah yang sebaik-baiknya. Contoh kayak ibadah sebaik-baiknya itu bagaimana? Ada salah seorang sahabat yang tatkala menjadi imam sholat itu,
kalau membaca suratnya panjang. Kemudian makmumnya itu melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat saya ini kalau menjadi imam itu panjang. Dikatakan oleh Rasulullah, apakah kamu akan membuat fitnah? Kalau menjadi imam, sederhanakanlah bacaanmu, ringankan bacaanmu, karena di antara makmummu itu ada yang sepuh, nek ngadeke suwe dengkule kotekan. Makanya ojo dawa-dawa. Kula nek teng mriki mboten wani dawa-dawa. Kadang-kadang ini saulan pisan, terus tok dawa titik paling surah At-Tariq paling dawa. Surah Asy-Syambun niku liyane lak mboten ate. Karena saya tahu jamaahnya sepuh-sepuh. Dikatakan oleh Rasulullah, ringankan bacaanmu. Bacalah surah Al-A'la. Ringannya Rasulullah itu bacanya surah Al-A'la. Nek awak dhewe surat napa? Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Trikul ya. Tapi kalau Rasulullah itu ringankan bacaanmu, bacalah surah Al-A'la. Ya, itu ringan menurut Rasulullah. Kalau kita ringannya kulhu niku ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi gambarannya salatnya Rasulullah niku ngadeke suwene padha ambek rukuke. Nek rukuk sak monten, nek ngadeg nggih sak monten. Sujude nggih sak monten. Kadang iku ngadege sediluk, rukuke mek tul ngoten mawon. Iktidal ya awake sik Allahu Akbar. Balik maneh. Allah iku mesti timbangan ngene. Dikatakan oleh Rasulullah ketika ada orang, jadi ketika Rasulullah berkumpul seperti ini, kemudian ada seorang pemuda datang masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, sholatnya begitu cepat, dipanggil oleh Rasulullah, wahai ya walad, wahai anakku, kemari, sallu rakaatan, fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu 2 rakaat karena kamu tadi belum sholat. Dibaleni sholat malih, dikongkon Rasulullah sholat, akhirnya sholat malih. Koyok sholat sing pertama tadi itu, sholatnya ya cepat sekali gitu. Akhirnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dipanggil lagi, ya walad, sallu rakaatan fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu 2 rakaat karena kamu belum salat. Sampai ping 3 dikon baleni ngoten. Akhirnya sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, saya tidak bisa salat. Ya itulah salat saya seperti tadi itu. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu berdiri, berdirilah yang tumaknina. Kalau kamu rukuk, rukuklah yang tumaknina. Kalau iktidal, iktidallah yang tumaknina. Kalau kamu sujud, sujudlah yang tumaknina. Napa tumaknina niku maknane? Berhenti sejenak. Jadi kadang itu Allahu Akbar. Kapan mau coret? Subhanallah kapan sih kayak tul balik mana? Nah, sekarang ini banyak orang yang melaksanakan sholat itu yang hilang adalah rukun yang namanya tumakninah tadi. Itu biasanya kalau begitu masuk bulan Ramadan, biasanya viral video sholat 20 rakaat 7 menit. Ramadan sebentar lagi Ramadan, itu pasti keluar lagi video itu. Sholat 20 rakaat 7 menit. Berarti salaman berapa menit itu? 2 rakaat tidak sampai 1 menit. Wah, itu
Dicari orang biasanya gitu. Wah enak sholat di kono, jos 7 menit selesai. Padahal itu menghilangkan rukun yang namanya tumanina. Dikatakan oleh Rasulullah, kamu tadi belum sholat. Jangan sampai kita ini sholat sudah sekian lama, sekian umur kita, saya ini sudah hampir 60 tahun, terus dikatakan sholatnya belum sholat, artinya sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ada rukun yang hilang. Laopo sholat susu-susu itu laopo, mari ngono ya laopo sih. Kan tidak ada kegiatan apa-apa, itu perkiraan pikiran kita saja. Hari ini katanya ini, habis ini mau gini. Ternyata itu enggak ada. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau sholat nikmatilah sholat itu. Kalau subuh antara adzan dan iqamah itu ada zikir yang sangat dianjurkan. Apa niku? Maca subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sakit. Dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Terus baca tasbih subhanallahil azim subhanallah bihamdi astaghfirullah subhanallahil azim subhanallah bihamdi astaghfirullah. Ping pinten? Ping 100. Ping 100. Siapa yang baca tasbih seperti tadi itu, Allah akan mudahkan seluruh persoalan hidupnya. Sapa sing saiki wong gak duwe persoalan? Kayaknya semua punya persoalan masing-masing. Maka jangan lupakan zikir itu. Subhanallahil azim subhanallah bihamdi astaghfirullah. Ping 100. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang azan itu adalah muadzin. Yang berhak iqamah sinten? Ya muadzin. Yang berhak iqamah itu adalah muadzin. Yang berhak nyuruh iqamah sinten? Imam. Ojo makmum padha makmume mburi biasa tepuk-tepuk. Ayo nang komatono. Itu di masjid sana, masjid sebelah sana. Bukan di sini. Biasanya kalau ujiannya wis rada suwe ngono, makmume padha tepuk-tepuk. Di masjid sana. Masjid barat saya sana ke barat terus ngalor titik. Nah itu kalau selawatan rada suwe, makmume padha tepuk-tepuk nyuruh muadzinnya untuk iqamah. Jadi yang berhak nyuruh iqamah itu adalah imam, bukan makmum yang lain. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu tadi adalah letak seseorang itu mulia di hadapan Allah itu karena keimanannya dan karena ketakwaannya. Ada satu kisah lagi ya, boleh ya saya cerita ya. Ada seorang ulama yang namanya Ibnu Mubarak. Kenal Pak? Betul nanti kenalan. Ibnu Mubarak atau nama lainnya Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama di masa tabi'in, hidup pada tahun 180 Hijriah. Abdullah bin Mubarak ini hidup di masa Imam Madzhab 4 itu, Imam Hanafi. Seorang yang sangat mulia, yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya itu tidak ada orang yang sebaik Abdullah bin Mubarak.
Beliau itu menghabiskan hidupnya itu untuk mencari ilmu. Mencari ilmu ke sana kemari, ke Kufa, ke apa namanya, ke Baghdad, ke Syria, Yaman. Gurunya beliau tidak kurang dari 4.000 orang. Gurune 4.000. Gurune jenengan pinten, Pak? Kali. Gurunya Abdullah bin Mubarak itu 4.000 orang. Bahkan beliau itu wafat ketika dalam perjalanan menuntut ilmu. Abdullah bin Mubarak itu tatkala di Mekah menjumpai penduduk Mekah itu sedang masa panas, musim panas yang luar biasa. Tanduran-tanduran ngelenteng. Mana ngelenteng ya? Garing, alum, layu. Begitu panasnya sampai akhirnya orang-orang Mekah itu berkumpul kemudian melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu dilakukan bukan satu kali, berkali-kali. Allah tidak juga menurunkan hujan. Akhirnya pada satu hari, di hari Jumat, penduduk Mekah itu setelah melaksanakan sholat Jumat, pergi ke Arafah, padang Arafah. Arafah dugi Mekah niki nek mlaku nggih lumayan tebih. Kula riyen berangkat dugi Arafah teng Mekah, Mekah ke Arafah itu naik bis. Sing umroh niku biasanya nggih dijak tenggene padang Arafah. Tapi lewat tok, mboten wukuf. Untuk yang umroh biasanya diajak. Niki Arafah tempatnya wukuf nek musim haji. Dikatakan tok jenenge safari, city tour. Lah setelah sholat Jumat, penduduk Mekah berkumpul di Arafah. Abdullah bin Mubarak ini mengikuti satu orang laki-laki kulitnya hitam, agak cacat. Jalannya itu agak cacat. Ya cacat gitu saja. Kemudian melaksanakan sholat istisqa. Abdullah bin Mubarak ini sebelahan sama orang kulit hitam yang tadi diceritakan tadi itu, sebelahan sama orang kulit hitam tadi. Jadi karena sebelahan, Abdullah bin Mubarak itu tahu pasti apa yang dibaca di dalam doanya orang yang kulit hitam, orang negro itu tadi. Orang negro itu tadi setelah melaksanakan sholat istisqa, kemudian bersujud. Dalam sujudnya itu berdoa. Doanya didengar oleh Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, saya bersujud kepadamu. Saya tidak akan bangkit dari sujud ini sampai engkau menurunkan hujan. Doanya di dalam sujud seperti itu. Akhirnya, tidak lama kemudian, langit itu menjadi mendung. Mendungnya kemudian bersambung, menyambung, menjadi gelaplah di atas Arafah, Makkah. Dan kemudian begitu gelap sekali akhirnya turun hujan. Sangat deras hujannya itu. Maka kemudian senanglah penduduk Mekah. Alhamdulillah. Abdullah bin Mubarak melihat orang negro tadi itu bangkit dari sujudnya dan mengangkat tangannya menyampaikan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah, panjang sekali. Alhamdulillah berkali-kali. Kemudian begitu senang semuanya yang melaksanakan sholat istisqa pulang ke rumah masing-masing sambil hujan-hujan. Dibuntutinya orang negro ini sama Abdullah bin Mubarak. Sampai di rumahnya, ternyata rumahnya itu adalah tempat penampungan orang jual beli budak. Akhirnya apa? Abdullah bin Mubarak tahu rumahnya, oh ini rumahnya, pulangnya ke sini.
Pulang kembali ke rumahnya, Abdullah bin Mubarak mengambil uang dinar dan dirham yang banyak sekali. Kemudian kembali lagi ke rumah tempat jual beli budak tadi itu. Ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang menjawab. Orangnya ganteng. Oh, ini bosnya balik. Ditanya, Bapak, saya membutuhkan budak. Oh, silakan. Silakan pilih. Ini adalah yang tersedia budak-budak kami. Dilihat satu persatu, di antara budak-budak yang ada itu tidak ada orang yang dimaksud tadi. Punyakah stok yang lain selain ini? Oh, ada satu. Coba saya ingin lihat yang satu itu, dikeluarkan. Begitu keluar, oh iya ini tadi. Berapa ini mau saya beli? Kata jeragan budak tadi itu, kalau ini umumnya 20 dinar. Keping emas itu namanya dinar, 20 dinar. Tapi kalau ini 10 dinar saja. Karena cacat itu tadi dijual 10 dinar. Baik, kami beli 27 dinar. Dikasih diskon enggak mau Abdullah bin Mubarak. Dibelinya 27 dinar. Bayar kontan, diajak. Akhirnya begitu jalan cukup jauh, budak kulit hitam tadi itu bertanya, "Wahai tuan, aku sekarang menjadi budakmu dan engkau menjadi tuanku. Tapi saya tidak bisa melayani tuan dengan sempurna. Apa yang mesti harus saya lakukan untuk melayani tuan?" Katanya Abdullah bin Mubarak apa? Sayalah yang akan melayani tuan. Sayalah yang akan melayani tuan. Katanya budak tadi. Jenengan ini ojo guyon. Bahasa Tropodomo. Jenengan ini jangan bercanda. Saya ini adalah budak tuan yang tuan beli tadi di tempat juragan kami. Engkau telah aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya akan menjadi pelayanmu. Saya tahu persis apa yang engkau baca, apa yang kau munajatkan tatkala salat istisqa. Aku adalah salat di sebelahmu. Jadi tahu persis apa yang kau baca. Apa yang kau munajatkan kepada Allah. Akhirnya budak tadi itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, 30 tahun saya menyembunyikan ibadahku kepadamu. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi sekarang engkau buka rahasiaku. Maka aku mohon kepadamu, ambillah saja sekarang. Ambillah saja sekarang ini. Setelah mengucapkan itu, kemudian dia tertunduk, duduk dan tertunduk, jatuh. Nah, tatkala jatuh itu kemudian dibangunkan sama Abdullah bin Mubarak, ternyata meninggal dunia. Enak Mudah-mudahan kula panjenengan benjing umpami diambil, dijemput sakaratul maut, digampangaken sakaratul maut, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kisah dari Abdullah bin Mubarak itu tadi, seorang budak kulit hitam, cacat, yang menurut pandangan orang umum itu ya budak, ya pasti orang yang tidak lebih mulia daripada tuannya. Tetapi ternyata dia itu adalah waliullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena dia itu walaupun kulitnya hitam cacat, dia memiliki iman yang luar biasa. Maka kita dari kisah itu janganlah berpandangan, memiliki anggapan orang lain itu kalau fisiknya ternyata buruk, terus kemudian buruk di hadapan Allah. Kalau ketemu orang ternyata lebih tua dari kita harus memiliki keyakinan.
pasti amal solihnya lebih banyak dari saya. Kalau ketemu orang yang lebih muda, kita harus memiliki keyakinan dosane lebih dikit daripada saya. Itu akan menjadikan kita itu orang yang tawadhu, orang yang memiliki akhlak mulia. Dan orang itu baik agamanya tatkala akhlaknya baik. Ilmu agamanya seabrek numpuk, tetapi kalau akhlaknya tidak terpuji, itu sama saja dengan tidak memiliki agama. Ad-dinul husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi saya dan para jamaah umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. لمشايخنا معلمنا ذو الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين واسمد إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت